Hai semua, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Baik, kali ini Akalpedia kembali menyajikan kisah tentang Wali Songo, meneruskan kisah-kisah sebelumnya. Kisah Sunan Muria berdasar sumber terpercaya. Atlas Wali Songo Agus Sunyoto. Meluruskan sejarah Wali Sembilan. Sejarah masuknya Islam di Indonesia sungguh penuh dengan carut-marut karena sejak dahulu bangsa Indonesia memang lemah dalam sistem dokumentasi. Akibatnya sejarah Indonesia sebelum datangnya bangsa Belanda selalu ada beberapa versi karena selalu ada distorsi dari pelaku sejarah maupun dari masyarakat yang meneruskan cerita tersebut kepada generasi berikutnya. Apalagi bangsa Belanda pun turut serta menambah ruwet dengan membuat dokumentasi tentang Wali Songo yang tujuannya menyudutkan Islam, memecah belah persatuan umat Islam. Sebagai umat Islam, tentu saja kita harus berusaha menelusuri sejarah yang benar dan terpercaya. Ada sebuah peribahasa lama yang berbunyi, tak kenal maka tak sayang. Kiranya sangatlah tepat apabila peribahasa itu juga berkait dengan kebesaran nama seorang tokoh legendaris, salah satunya Sunan Muria. Siapakah Sunan Muria? Sunan Muria adalah putra Sunan Kalijaga. Sunan Muria merupakan tokoh Wali Songo yang sangat muda usianya, yang paling muda. Sebagaimana Sunan Kalijaga, Sunan Muria berdakwah melalui jalur budaya. Sunan Muria dikenal sangat piawai menciptakan berbagai jenis tembang cilik atau sekar alit, jenis sinom dan kinanti yang berisi nasihat-nasihat dan ajaran tauhid. Seperti ayahnya, Sunan Muria dikenal pintar mendalang dengan membawakan lakon-lakon carangan karya Sunan Kalijaga. Makam Sunan Muria terletak di salah satu puncak bukit di lereng Gunung Muria, masuk Kecamatan Colo, kira-kira 18 km di utara kota Kudus. Untuk mencapai makam Sunan Muria, dari kaki gunung harus melewati jalan melingkar sejauh 7 km. Pada bagian akhir perjalanan dari lereng yang terjal menanjak pusat dibuat unda-undaan sejauh 750 meter. Menurut Umar Hasim dalam Sunan Muria antara fakta dan legenda 1980, di pelataran makam Sunan Muria terdapat sekitar 17 batu nisan, yaitu makam para prajurit dan punggawa. Mungkin mereka adalah pengawalnya Sunan Muria. Asal-usul dan nasab. Nama asli Sunan Muria ada yang mengatakan Raden Prawoto, ada pula yang mengatakan namanya Raden Umar Said. Beliau disebut dengan gelar Sunan Muria karena berhubungan dengan nama gunung tempat beliau dimakamkan, yaitu Gunung Muria. Karena Sunan Muria adalah generasi yang lebih muda dibanding Sunan Kalijaga dan Sunan Kudus, maka kisah hidupnya tidak banyak ditulis dalam historiografi Jawa. Kisah hidup Sunan Muria lebih banyak didapat dari cerita tutur dengan sejumlah perbedaannya, termasuk menyangkut silsilah dari mana sejatinya Sunan Muria berasal.
Sebagaimana silsilah wali songo lainnya yang berbeda satu sama lain, silsilah Sunan Muria juga memiliki perbedaan mendasar. Menurut versi pertama, sebagaimana ditulis Solehin Salam dalam Sekitar Wali Songo 1974 dan A.M. Nur Cahyo dalam Cerita Sekar Wali Songo 1974, Sunan Muria disebutkan sebagai putra sulung Sunan Kalijaga dari pernikahannya dengan Dewi Sarah, putri Maulana Ishak. Jika versi ini benar, maka Dewi Sarah tentu bukanlah saudara kandung Raden Paku atau Sunan Giri, apalagi kakaknya. Sebab ada perbedaan usia yang sangat jauh antara Raden Paku dan Sunan Kalijaga. Mungkin mereka hanya saudara seayah, karena perlu kita ketahui para sunan dan penyebar agama Islam waktu itu sudah lazim melakukan poligami alias beristri lebih dari satu. Menurut versi pertama ini, Sunan Muria lahir dengan nama Raden Umar Said. Ia memiliki dua orang adik perempuan, yaitu Dewi Ruqayyah dan Dewi Safiyah. Sewaktu dewasa, Raden Umar Said menikah dengan Dewi Sujinah, adik kandung Ja'far Shodiq atau Sunan Kudus, putra Raden Usman Haji atau Sunan Ngudung. Sementara itu, menurut versi kedua yang berdasar naskah Pustaka Darah Agung yang disusun R. Darmo Wasito dan diringkas oleh R. Muhammad Yahya Mertowinoto 1969, disebutkan bahwa Sunan Muria adalah putra Sunan Ngudung. Disebutkan bahwa dalam pernikahan dengan Dewi Safrifah, Sunan Ngudung memiliki 4 orang putra. Yang pertama Raden Umar Said, Sunan Giri 3, Raden Amil Haji Sunan Kudus, dan Sunan Giri 2. Jika versi silsilah ini benar, maka Dewi Sarifah, istri Sunan Ngudung, adalah adik Sunan Kalijaga. Mengaitkan Sunan Muria dengan Sunan Kalijaga sebagai ayah beranak dalam konteks kebenaran silsilah Sunan Muria tampaknya lebih didukung oleh data historis dibanding menempatkan Sunan Muria sebagai putra Sunan Ngudung. Berikut silsilah Sunan Muria menurut versi yang pertama. Dari Sunan Muria atau Raden Umar Said, ayahnya bernama Raden Mas Sahid atau Sunan Kalijaga. Ayahnya bernama Tumenggung Wilatikta atau Aryo Wilatikta, Bupati Tuban. Ayahnya bernama Lembu Kusumo, Bupati Ru'ab. Ayahnya lagi bernama Tejo Laku, Bupati Majapahit. Ayahnya lagi bernama Abdurrahim Arya Tejo, Bupati Tuban. Ayahnya lagi bernama Khoramis. Ayahnya lagi bernama Abbas. Ayahnya lagi bernama Abdullah. Ayahnya lagi bernama Ahmad. Ayahnya lagi bernama Jakmal. Ayahnya lagi bernama Hasanuddin. Ayahnya lagi bernama Arifin. Ayahnya lagi bernama Matrauf. Atasnya lagi Abdullah. Atasnya lagi Mubarak. Kemudian Karmia. Kemudian Abdullah, kemudian Muzakir, kemudian Abdullahid, sampai akhirnya atasnya adalah Abbas radhiyallahu anhu, paman Rasulullah SAW, putra Abdul Muttalib. Pendidikan dan pengembangan keilmuan. Jejak Raden Umar Said menuntut ilmu pengetahuan lebih didasarkan kepada cerita-cerita lisan bersifat legendaris yang sulit dibuktikan kebenarannya. Namun dari cerita-cerita legenda yang lebih dekat dengan mitos itu, terdapat kemiripan antara kisah Sunan Muria dengan kisah Sunan Kalijaga dalam mendalami keilmuan. Misalnya, kisah Sunan Kalijaga yang mitosnya dituturkan telah bersemadi di pinggir sungai selama bertahun-tahun sampai tubuhnya ditumbuhi semak belukar, sedangkan Sunan Muria dikisahkan telah melakukan topongeli atau bersemedi dengan menghanyutkan diri di sungai. Dalam konteks keilmuan, dapat ditafsirkan bahwa Sunan Muria mempelajari ilmu pengetahuan agama maupun cara-cara dakwah dari ayahandanya sendiri, yaitu Sunan Kalijaga.
Namun ada juga sumber cerita lisan tentang maling kapa yang salah satu bagiannya menuturkan bahwa Sunan Muria pernah berguru kepada Sunan Ngerang atau Ki Ageng Ngerang bersama-sama dengan Sunan Kudus dan Adipati Patak Warak serta dua bersaudara Kapa dan Gentiri. Selama berguru kepada Sunan Ngerang, dikisahkan bahwa suatu saat Sunan Ngerang mengadakan syukuran untuk putrinya Dewi Roroyono yang usianya genap 20 tahun. Para murid seperti Sunan Muria, Sunan Kudus, Adipati Patak Warak, dan dari Mandalika Jepara, Kapa dan adiknya Gentiri diundang untuk hadir. Ketika Dewi Roroyono dan adiknya Roro Pujiwati keluar menghidangkan makanan dan minuman, hati Adipati Patak Warak terpesona oleh kecantikan putri gurunya itu. Ia memandang Dewi Roroyono dengan mata tak berkedip. Adipati Patak Warak tergila-gila sampai-sampai melakukan tindakan kurang pantas. Bahkan akhirnya Dewi Roroyono pun dibawa lari ke Mandalika. Setelah Sunan Ngerang mengetahui hal itu, ia berikrar akan menikahkan putrinya itu dengan siapa saja yang berhasil membawanya kembali. Setelah berhasil melumpuhkan Adipati Patak Warak dan membinasakan Kapa dan Gentiri yang berkhianat, Raden Umar Said berhasil membawa kembali Dewi Roroyono. Kemudian Sunan Ngerang pun menjodohkan putrinya Dewi Roroyono dengan Raden Umar Said atau Sunan Muria. Jadi selain menjadi menantunya Sunan Ngerang, Sunan Muria juga menjadi menantunya Sunan Ngudung. Dakwah Sunan Muria. Dalam melakukan dakwah Islam, Sunan Muria memilih pendekatan sebagaimana dijalankan ayahandanya, yaitu Sunan Kalijaga. Tradisi keagamaan lama yang dianut masyarakat tidak dihilangkan, melainkan diberi warna Islam dan dikembangkan menjadi tradisi keagamaan baru yang khas Islam. Demikianlah tradisi bacaan dengan tumpeng yang biasanya dipersembahkan ke tempat-tempat angker untuk roh-roh gaib diubah menjadi kenduri, yaitu upacara mengirim doa kepada leluhur dengan menggunakan doa-doa Islam di rumah orang yang menyelenggarakan kenduri. Dalam usaha menyiarkan ajaran Islam sesuai pemahaman masyarakat, Sunan Muria mengikuti jejak Sunan Kalijaga dan wali-wali yang lain, yaitu melalui bahasa tembang. Generasi awal masyarakat Islam yang dikembangkan Wali Songo, pengetahuan dan pemahamannya pada tradisi kakawin dan kidung sangat terbatas, sehingga dikembangkan tradisi penulisan tembang gede atau metrum besar. Meskipun aturan persajakannya berdasarkan metrum kakawin dengan mempertahankan bait-bait yang terdiri atas 4 baris dengan sejumlah suku kata tertentu, namun mereka melepaskan sama sekali kaidah-kaidah mengenai kuantitas metrum kakawin. Para wali penyebar Islam bahkan mengembangkan lagi bentuk tembang gede menjadi tembang yang lebih sederhana, yaitu tembang tengahan atau metrum matia dan tembang cilik metrum kecil atau metrum cilik. Jenis tembang gede disebut girisa. Tembang tengahan diklasifikasi menjadi 5 jenis, yaitu gambuh, megatro, balabak, wirangrong, dan juru demung. Sedangkan tembang cilik diklasifikasi menjadi sekitar 9 jenis, yaitu kinanti, pucung, asmorodono, micil, mas kumambang, pangkur, sinom, dandangkulo, dan durmo. Di dalam tradisi penulisan tembang, setiap tokoh Wali Songo kecuali Sunan Ampel dan Sunan Gresik biasanya dihubungkan dengan berbagai penciptaan tembang. Tokoh Sunan Giri misalnya dianggap sebagai pencipta tembang-tembang cilik atau sekar alit jenis asmorodono dan pucung.
Sunan Kalijaga dianggap sebagai pencipta tembang-tembang cilik sekar alit jenis Dhandhang Kula. Sunan Bonang dianggap sebagai pencipta tembang-tembang cilik sekar alit jenis Durma. Kemudian Sunan Kudus dianggap sebagai pencipta tembang-tembang cilik sekar alit jenis Mas Kumambang dan Mijil. Sunan Derajat dianggap sebagai pencipta tembang-tembang cilik atau sekar alit jenis Pangkul. Dan Sunan Muria dianggap sebagai pencipta tembang-tembang cilik atau sekar alit jenis Sinom dan Kinanti. Sebagaimana Sunan Kalijaga, Sunan Muria menjalankan dakwah Islam melalui pendekatan budaya. Dalam seni pewayangan, Sunan Muria diketahui suka menggelar sejumlah lakon carangan pertunjukan wayang gubahan Sunan Kalijaga seperti kisah Dewa Ruci, Dewa Srani, Jamus Kalimosodo, Begawan Ciptaning, Semar Ambarang Cantur, dan sebagainya. Melalui media pertunjukan wayang, Sunan Muria memberikan nasihat kepada masyarakat tentang berbagai hal yang berkaitan dengan tauhid. Dengan pendekatan melalui pertunjukan wayang, tembang-tembang, tradisi-tradisi lama, dan praktik-praktik keagamaan lama yang sudah diislamkan, Sunan Muria berhasil mengembangkan dakwah Islam di daerah Jepara, Tayu, Juwana, bahkan sekitar Kudus. Demikianlah kisah-kisah legenda tentang Sunan Muria berkembang turun-temurun di daerah-daerah tersebut. Sunan Muria dikenal sebagai pendukung setia Kesultanan Demak. Ketika terjadi kisruh dalam proses suksesi setelah mangkatnya Sultan Trenggono, Sunan Muria diketahui tetap setia mendukung para calon pengganti dari Demak, sehingga berseberangan dengan Sunan Kudus yang memihak Arya Penangsang. Boleh jadi karena kedudukannya yang penting sebagai pendukung Demak sekaligus putra dari Sunan Kalijaga dan mertua Sultan Trenggono, pihak kesultanan memberikan pengawalan khusus kepada Sunan Muria. Hal itu terbukti dengan keberadaan 17 makam prajurit dan punggawa Demak di sekitar makam Sunan Muria. Secara umum, cerita-cerita legenda yang menyangkut Sunan Muria tidak saja menuturkan bagaimana kesaktian, kedermawanan, kekeramatan, dan ketangguhannya dalam berdakwah melalui seni serta budaya, namun Sunan Muria juga dikisahkan bisa menciptakan suasana aman daerah sekitarnya yang rusuh dengan menaklukkan para begal dan perampok yang terkenal ganas dan tajam. Salah satu kisah legenda yang menuturkan Sunan Muria menaklukkan para begal dan perampok adalah kisah Kiai Masyhudi yang semula adalah seorang perampok lalu sadar dan menyerah kepada Sunan Muria. Kiai Masyhudi yang sebelumnya dikenal ganas dan kejam itu setelah bertaubat dikenal sebagai orang yang sangat taat beribadah. Oleh karena peranan Sunan Muria dalam pengembangan dakwah Islam di daerah Jepara, Tayu, Juwana, dan Kudus sangat besar, maka makamnya sampai sekarang disiarahi oleh umat Islam sekitar maupun umat Islam dari daerah lain di Indonesia. Sekian, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di kisah Wali Songo berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.